Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam, salam. Bapak, Mama, saudara-saudari sidang perkabungan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk kita mengambil sikap ibadah, dan untuk anak-anak saya tolong tertibkan diri dulu sehingga orang dewasa yang mengikuti jalannya ibadah ini tidak terganggu. Kekasih-kekasih Tuhan, kita masuk di dalam ibadah penghiburan malam keempat malam ini. Mari kita memasuki ibadah penghiburan ini, memulainya dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 454 baitnya yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita. Indahnya saat yang teduh, penampung permohonanku. Indahnya saat yang teduh, penampung permohonanku, kepada yang maha benar yang bersedia mendengar, kepada yang maha benar yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Kita berdoa. Saat ini kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, Allah kami, tempat kami bersandar, Allah kami, tempat kami berpengharapan. Dalam duka ini, kembali kami akan dihibur, dikuatkan lewat sabda Tuhan dalam ibadah ini. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk memberitakan sabda-Mu, hamba-Mu ini adalah manusia yang tidak layak. Karena itu ya Tuhan, layakkanlah dan mampukanlah hamba-Mu ini dalam karya Roh Kudus, sehingga apa yang hamba-Mu ini sampaikan, kiranya Tuhanlah yang berbicara, dan kami semua diberkati, dikuatkan, dihiburkan. Kami memiliki pegangan hidup dari kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, satu ayat saja bagian bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 1 ayat 21. Demikian sabda Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian sabda Tuhan. Kiranya saya dan saudara dalam segala keadaan apapun, termasuk peristiwa duka ini, kita tetap mengalami sebagai anak-anak Tuhan yang disebut berbahagia, karena kita selalu rindu akan kebenaran sabda Tuhan. Shalom. Saudara-saudara sidang perkabungan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pertanyaan dalam hidup ini yang mungkin juga sering kita tanyakan pada diri kita.
pertanyaan-pertanyaan seputar seperti ini. Untuk apa sebenarnya saya ada di dunia ini? Mengapa saya ada di dunia ini? Dan mengapa saya harus mengalami berbagai macam penderitaan? Dan kemudian kenapa manusia harus mengalami kematian? Dan setelah manusia mati, bagaimana kehidupannya kelak? Dan untuk hal ini, banyak yang mencari jawaban. Salah satunya, jawaban tentang pertanyaan, kalau manusia pada akhirnya mati, bagaimanakah kehidupannya? Salah satu teori atau salah satu pandangan mengatakan begini, kalau manusia mati, selesai sudah. Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Dan orang yang berpegang pada pandangan ini atau teori ini, maka dia akan hidup menurut maunya. Karena dia pikir bahwa toh setelah mati juga selesai. Apalagi yang saya harus pikir dalam hidup ini? Saya menjalani hidup ini menurut apa yang saya mau, menurut kebebasan saya, keinginan saya. Kemudian ada lagi pandangan yang lain mengatakan begini, setelah mati itu ada kehidupan, tetapi kehidupan setelah kematian itu namanya inkarnasi, atau saya akan hidup lagi di tubuh yang lain. Kalau saya hidup baik, maka waktu saya lahir kembali dalam tubuh yang lain, maka di tubuh yang lain itu akan mengalami tahap yang lebih tinggi. Jadi kalau saya hidup baik waktu itu saya lahir di desa, maka nanti pada kelahiran kembali dalam jiwa yang lain atau tubuh yang lain, maka saya lahir di kota. Saya punya taraf hidup yang lebih meningkat. Berbeda lagi kalau saya hidup jahat, maka nanti saya akan mendapatkan tubuh yang baru, kelahiran yang baru, dengan cara hidup yang lebih sulit. Kalau tadi saya lahir di kota, maka waktu saya hidup tidak baik, saya lahir lagi di kampung, atau saya hidup lebih menderita. Kalau lebih jahat lagi, maka nanti akan lahir jadi binatang. Tapi ada yang ketiga, dia katakan begini, manusia setelah mati itu dia hidup kembali, tetapi dia akan ada di dunia yang lain. Dunia di mana? Tidak tahu, yang penting dia ada di dunia yang lain. Ya kalau kita merapu agak jelas, yaitu perang mati. Nah sekarang mari kita lihat tentang pandangan Kristen. Pandangan Kristen jelas, setelah manusia mati, yang hidup dalam Yesus Kristus, yang berpegang dan taat sebagai pengikut Yesus Kristus, maka ia akan mengalami kehidupan yang kekal di dalam bumi yang baru, di dalam dunia yang baru, yaitu sorga. Gambaran sorga telah dinyatakan dalam Alkitab. Dan beberapa malam kita juga dalam ibadah penghiburan dicerahkan dengan sabda Tuhan tentang keberadaan sorga, dan terlebih khususnya suasana sorga itu seperti apa. Kenapa pegangan sebagai orang Kristen perlu jelas kekasih-kekasih Tuhan? Karena dengan dia memahami akan makna kematian, di mana ada pengharapan kehidupan kekekalan di sorga, itu akan mempengaruhi bagaimana menjalani hidup di dunia ini. Dari bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus sungguh-sungguh menyadari apa itu iman. Itu yang pertama.
bahwa di dalam Yesus Kristus ada jaminan hidup yang kekal. Kenapa? Pertama, karena ia telah mempelajari bahwa manusia adalah ciptaan Allah dan yang serupa segambar dengan Allah. Dan sifat-sifat Allah ada dalam diri manusia. Meski pada akhirnya gambar Allah itu menjadi rusak saat manusia jatuh dalam dosa, tapi dalam Yesus Kristus Allah telah mengambil hukuman yang seharusnya manusia tanggung karena dosa, yaitu maut, supaya manusia bisa memiliki jaminan hidup yang kekal. Pemahaman iman ini menjadi pegangan bagi Rasul Paulus. Dan hal yang kedua, karena iman itu pada hakikatnya tanpa perbuatan adalah mati, maka Rasul Paulus mewujudkan atau menyatakan iman itu di dalam hidupnya lewat ia menyaksikan Kristus, membawa orang-orang mengenal Kristus, mengimani Kristus, dan hidup berbuah di dalam Kristus. Dengannya, kekasih-kekasih Tuhan, ia berani mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apakah saya dan Bapak Mama saat ini berani mengatakan bahwa bagiku mati adalah keuntungan? Saya pikir kita coba renungkan kembali dulu. Coba renungkan kembali. Saya karena sering dengar orang mengatakan begitu seperti gampang saja. Ya, kalau ada yang meninggal dalam peristiwa duka, mengatakan ya mati itu adalah untung. Karena mati adalah untung, tidak bisa dipisahkan dari hidup adalah Kristus. Apakah benar-benar hidup kita ada dalam Kristus? Puji Tuhan. Karena perjalanan hidup dari almarhum Bapak Penatua Adi Umbubolu, sungguh-sungguh anak Tuhan yang setia. Dan saya berani mengatakan, mengutip firman Tuhan ini, bahwa bagi Bapak Adi Umbubolu, hidupnya adalah Kristus, dan baginya mati itu keuntungan. Tinggal sekarang, saya dan Bapak Mama ini yang renungkan, apakah hidup kita dalam Kristus? Apakah benar-benar dalam Kristus? Kalau benar, terpujilah Tuhan. Karena selanjutnya, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, bahwa kapanpun Tuhan mau panggil kita, bagi kita, mati itu adalah keuntungan. Tuhan memberkati firman-Nya, dan memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita menyambut firman Tuhan ini dengan kita menyanyi bersama. Kidung Jemaat 308 ayat 1 dan 2. Tuhan kau kekal raja hati kami tak sesal ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Tuhan kau kekal raja hati kami tak sesal ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun dalam pergumulan, bimbing kami pun dalam pergumulan, agar bertekun sampai akhirnya, agar bertekun sampai akhirnya, di terang baka kami pandang Tuhan. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami berterima kasih, kami bersyukur karena Tuhan telah menyatakan kasih setia-Mu, penguatan dan penghiburan yang tidak kelihatan tapi dirasakan. Tuhan dalam Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan Mama Noel anak-anak.
Sehingga sampai pada malam keempat, dari Tuhan memanggil pulang almarhum kekasih dari tengah-tengah keluarga dan kami semua. Mereka tetap tegar menghadapi peristiwa duka ini. Dan tentu kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat saudara bersaudara kami yang hadir, yang turut merasakan duka ini, yang menguatkan, menghibur Immanuel dan anak-anak. Ya Tuhan, tentu mereka merasa bersyukur kepada Tuhan, melihat cinta kasih keluarga, sanak saudara kerabat yang tiada putus-putusnya hadir menguatkan dan menghibur mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Dan firman-Mu yang terus didengar sampai malam hari ini, Tuhan sendiri yang tanam artikan. Dan bagi kami semua, kami ini lemah Tuhan. Kami terbatas, kadang-kadang kami mau menjalani hidup menurut apa kehendak kami. Tuhan, mari tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami anak-anak domba-Mu yang lemah ini. Biarlah kami tetap berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Karena kami rindu pada akhirnya kami bertemu dalam kekekalan. Kami menikmati persekutuan persaudaraan yang indah di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami mendoakan untuk kami semua yang hadir. Tuhan memberkati kami dan keberadaan kami masing-masing. Dan kami satu hati mendoakan untuk acara yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Pemakaman, biarlah Tuhan turut campur tangan. Apa-apa yang menjadi bagian dari kebersamaan kami terbatas. Karena itu kami mohon, Tuhan mendahului. Tuhanlah yang ada dalam semuanya ini. Sehingga apa yang menjadi harapan keluarga sebagai bukti cinta kasih mereka yang terakhir keesokan harinya untuk mengantar jenazah almarhum kekasih ke tempat pemakaman yang telah disediakan berjalan dengan baik sesuai harapan keluarga. Ya Allah Bapa di sorga, tiada henti-hentinya juga kami berterima kasih. Karena Tuhan juga selalu menjamu kami dengan rezeki makan minum yang sebentar juga akan dihidangkan. Tuhan memberkati dan menjadi kekuatan bersama. Dan persembahan yang keluarga berikan Tuhan mari berkati. Jadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ampunilah Tuhan segala pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah penghiburan ini. Terima kasih Bapak Mama semua. Bapak Mama, anak-anak Tuhan yang sungguh Tuhan melihat, mendukung jalannya ibadah ini sebagai bagian dari kita mewujudkan juga penghiburan dan penguatan kita dalam Tuhan. Mewakili majelis jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Kami kembalikan. Atas nama keluarga kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mutakhir Bapak Pendeta Jemaat Hukmada yang sudah memimpin ibadah penghiburan yang keempat pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada kita semua yang sudah mengikuti ibadah dengan baik. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom.